Sangat-sangat bisa. Mampu artinya. Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang Ada tata dilakukan caranya, di ada situ. doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana? Atau Tentu ada kitabnya. Kalau Ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Syamsul Ma'arif Kubro, ada Oke. kitab Al-Afaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Insya Allah kita akan berkenalan dengan kitab-kitab yang disampaikan oleh Mas Udin di beberapa video-videonya. Ada kitab Al-Afaq, Syamsul Ma'arif Kubro, dan Mambausul Hikmah. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian kitab Mambausul Hikmah. Ini dia kitabnya. Kitab yang katanya ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, meninggal tahun 622 Hijriah, Sahibu Syamsul Ma'arif Al-Kubro, yang juga beliau adalah penulis Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Kita langsung buka kitabnya ya. Isinya nih kalau mau pada tahu ya, banyak sekali dituliskan wafak-wafak di dalamnya. Nah ini, itu, nah ini malah kayak simbolnya Uzumaki ya, klan Uzumaki. Ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, ini huruf qaf teman-teman. Untuk apa? Mari kita lihat. Nah di sini jelaskan, waman arada shar'a sahih, barang siapa yang kepengen membuat orang yang sehat menjadi kesurupan atau terkena epilepsi atau terkena sebuah musibah, falyaktub fi wasati kafihi harfal qaf hakada, maka hendaklah dia menulis di tengah-tengah telapak tangannya huruf qaf seperti ini. Nah, kemudian wa ala asabi'ihi, tulis juga di antara jari jemarinya ayat di dalam surat Thaha, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. 'Alal ibhami, kemudian di jempol tulis wa khasha'at, wa 'ala sababati, di jari telunjuk ditulis al aswat, wa 'alal wusta, di jari tengah ditulis lirrahman, wa 'alal binsar, di jari manis ditulis fala tasma', wa 'alal khinsar, kemudian di kelingking ditulis illa hamsa. Kemudian diasapi dengan dupa, kemudian kusbaroh, ketumbar, wa ya'zimu bihadil asma'. Kemudian bacalah mantra dengan asma-asma berikut ini. Ban kabroh warayin barukhin bishamakhin shamakhin al-ali ala kulli barakhin bishalshalin badlatul khudu' baina yadayka ya shadidal ar'ad ya alima tamitha ya ajma'aj ahma hamitha atma tamithan kan markitha wa kana Allahu qawiyan aziza wa innahu laqasamun aw ta'lamuna 'azim. Nah, ini adalah nama-nama yang majhul, yang enggak jelas artinya apa dan dari mana. Nah, ini lagi nih. Ini kalau dalam bahasa dunia sihir disebutnya tilasmun, rumus-rumus sihir. Ya, bentuknya seperti ini. Mereka sebutnya dengan khatam. Apa kegunaannya? Mari kita lihat. Wa min khawasihi, di antara kekhususannya, li ibtali naumil insan, adalah untuk mengganggu tidurnya seseorang. Idza aradta dzalika faktu bil khatama fi waraqatin haula ismi syakhsi bi syartin an takuna ru'usul ashkali ila dhahiri hakada. Seperti ini. Kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, yakni membuat orang tidak bisa tidur, maka hendaklah kamu menuliskan khotam ini, ya. Khotam itu artinya cincin, bentuk lingkaran seperti ini, seperti cincin, di suatu kertas. Kemudian di sekitar nama orang yang kepengen kamu sihir. Nah, ini disebutnya fulan, misalnya namanya Bejo, Ruhin, atau siapa misalnya, Selamat atau yang lainnya, maka nama tersebut ditulis di tengah-tengahnya, di tengah-tengah khotam ini. Kemudian summa qra' 'alaiha ad-da'wata, kemudian bacalah pada khotam ini sebuah doa. Waja'alha tahta wisadatihi fa innahu la yanam. Kemudian letakkan khatam ini, cincin ini di bawah bantalnya, maka niscaya dia tidak akan tidur. Kemudian yang lainnya, apa kegunaannya? Wa min khawasihi, di antara kekhususannya adalah li'idza'il adu, untuk menyakiti musuh. Hatta ta'tiyahul ahzanu wal humum, sampai musuhmu itu diliputi dengan kegalauan, kegundahan dan kesedihan. Idza aradta dzalika fakhudh qaruratan. Kalau kamu pengen melakukan hal tersebut, maka cari botol, ya, ala ismin man syi'ta wasmi ummihi, kemudian botol itu, ya, dikasih nama orang yang hendak kamu kerjain dan juga nama ibunya. Warasum 'alaiha, kemudian gambar di atasnya itu al-khatama, ini khatam ini, wada' fi dakhiliha, kemudian letakkan di dalam botolnya qalilan minal ma', sedikit air, wal kibrit, korek api, wal filfil, cabe, wa zait, minyak, wada'ha 'ala narin baina hajaraini. Kemudian letakkan botol tersebut di atas api di antara kedua batu. Fa innal ma'mula lahu ta'tihil humum wal ghumum wal ahzan wal aqdaru min kulli janibin. Maka orang yang dikerjai engkau ini, ya, dikerjai dengan ritual ini, dia akan diliputi dengan kegundahan, kesedihan, dan juga segala hal yang membuat hatinya keruh dari segala penjuru. Kalau ini cara untuk membuat orang depresi pelan-pelan. Caranya dengan membuat
khatam diletakkan atau ditulis di sebuah botol yang diisi dengan air, cabai, kemudian korek api dan juga minyak. Naudzubillah min dzalik. Ini cara-cara sihirnya yang semacam ini. Santet, ya, santet untuk meneror korbannya dengan teror psikologis, tapi dengan cara-cara setan. Kemudian yang lainnya adalah wa min khawasihi, di antara khususannya lil atafi wal mahabbah. Ini untuk pelet, ya, untuk pelet. Idza aradta dzalika, kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, farsumil khatama, gambarlah khatam ini fi jamin zujajin, pada sebuah gelas dari kaca, bimiskin, dengan minyak misik, wa za'faran, ya, za'faran, ya, wa ma'in warad, kemudian air mawar, ma ismil matlub, yang bersamanya itu ada nama orang yang hendak dikerjain, wasmi ummihi, demikian juga nama ibunya. Kemudian dihapus dengan air, dibasuh dengan air, wasqihi minhu, kemudian berikan bekas ritual ini untuk diminumkan kepada orang yang dituju. In amkanaka, ini kalau memungkinkan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka percikkan, ya. Farasa minhu ala thiyabihi, percikan pada bajunya, fa innaka tara ajaban, maka kamu akan melihat keajaiban padanya. Nah, ini dia. Akhirnya orang itu menjadi tergila-gila kepada orang yang memelet. Nah, ini kitab sihir, ya. Ini baru 2 halaman. Dan di dalamnya banyak lagi hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan sihir. Insya Allah lanjut di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja masih dalam rangka mengawal kasusnya Mas Udin kaitan dengan pengobatan-pengobatan yang dia lakukan. Barusan kita mendengar komentar dari Ustadz Faizar, ya, dan itu jelas ditunjukkan juga kitabnya. Jadi di sini saya berpikir bahwa memang Mas Udin ini bukan Gus, ya, tapi dia lebih kepada condong kepada tukang sihir, ya, dukun tukang sihir, melihat dari kitab-kitab yang dipelajarinya, terutama barusan video nasihat dari dan komentar dari Ustadz Faizar itu lebih meyakinkan kembali, ya, bahwa apa yang memang dia pelajari ya berkaitan dengan sihir, ya. Jadi ke arah-arah sihir. Jadi bukan apa istilahnya mengkaji agama sebagaimana mestinya yang dilakukan, ya, gitu, ya. Saya dengar itu agak merinding loh, ngeri-ngeri gitu, ya. Cuma saya berpikir lagi bahwa yang dia lakukan itu nggak berhasil mungkin, ya. Yang dia pelajari itu nggak berhasil, ya. Ya gimana mau berhasil, ya? Orang dia baca apa namanya itu, baca ayat-ayat suci Al-Quran aja belepotan, ya, apalagi baca itu yang Arab gundul itu, ya, tulisan gundul itu, ya. Apakah bisa dia? Ya makanya dia karena nggak berhasil, akhirnya ya daripada nggak berhasil, ya udahlah pakai trik sulap aja lah, akal-akalan aja lah, gitu. Ya Mas Udin, ya. Dan komentar dari Ustadz Faizar itu ya silakan teman-teman renungkan aja lah. Dan itu juga sudah dibenarkan oleh Mas Udin sendiri saat di podcastnya dengan Dr. Richard, ya. Dia mempelajari kitab tersebut. Ya, saya kembalikan ke teman-teman semua, gitu, ya. Bagaimana menafsirkan kelakuannya Mas Udin ini seperti apa. Tapi yang jelas saya rasa dia tidak berhasil mempelajari itu. Akhirnya wis kadung, ya. Jadinya mau nggak mau ya udahlah pakai ilmu trik sulap aja lah. Toh pakai ilmu trik sulap juga banyak yang bisa dibohongi ternyata, dan akhirnya Mas Udin kaya raya, ya, duitnya banyak dari trik sulap itu. Lebih baik sih Mas Udin jadi tukang sulap, apalagi katanya mau melawan Master Limba. Tuh, cocok lah aliran Master Limba tuh sama alirannya dengan Mas Udin, ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah support dan menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.